Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang ngantuk? Cuci muka dulu. Kita semangat belajar bersama meski kondisinya seperti semangat. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi limit fungsi trigonometri bagian 2. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan kemarin. Untuk kompetensi dasarnya masih sama. Diharapkan nantinya kalian dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sebelum kita ke penyelesaian, kita butuh teorema limit apit dulu. Kita akan bahas teorema limit apit dulu. Teorema limit apit digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan limit. Nah, jadi sifat-sifat limit nanti dibuktikan melalui menggunakan teorema limit apit. Nah, sifat-sifat limit nanti dibutuhkan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Apa itu teorema limit apit? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada suatu fungsi f(x), bisa saya gambarkan seperti ini. Ada fungsi h(x) seperti ini. Dan ada suatu fungsi lain, g(x), diantaranya h(x). Jadi g(x) diantaranya f(x) dan h(x) pada interval a sampai b. Nah, apa bunyi teorema limit apit seperti ini? Misalkan f(x), g(x), h(x) merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval a sampai b. A sampai b. Kecuali mungkin di C dan memenuhi hubungan g(x) lebih dari sama dengan f(x) kurang dari sama dengan h(x). Jadi gx-nya itu di antara f(x) dan h(x). Jika limit f(x), x mendekati c sama dengan L. Jadi kalau ada f(x) di sini, terus nilai limitnya x mendekati c sama dengan L, dan limit hx ini untuk x mendekati c juga sama dengan L, maka untuk C lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B, jadi C-nya di antara interval tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit yang fungsi yang di tengahnya tadi, di antara fx dan hx tadi, kalau sudah fx nilai limitnya fx x mendekati c sama dengan L, limit hx-nya x mendekati c juga sama dengan L, maka limit fungsi yang diantaranya tadi untuk x mendekati c, untuk yang sama ya nilainya, maka sama dengan L juga. Nah, jadi kalau ini sudah sama dengan L, mendekati L, ini juga mendekati L nilainya, maka yang diantaranya tadi juga mendekati L. Itu adalah teorema limit apit. Nah, kita membuktikan sifat yang pertama, bahwa limit sin x per x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari limit ini secara intuitif ya, melalui grafik dan secara intuitif melalui tabel. Nah, sekarang kita akan membuktikan sifat ini dengan menggunakan teorema limit apit. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada suatu lingkaran dengan pusat O, lingkaran satuan, jadi jari-jarinya 1, ada titik P di sini. Nah, sehingga OP ini apain dia? Kalau OA ini juga jari-jari 1, berarti OP ini apa? Jari-jari juga, panjangnya 1. Dengan sudut X, ada sudutnya X di sini. Nah, perhatikan bahwa jika X mendekati 0, titik P akan mendekati A 1,0. Maka diperoleh, nah jika ini sudutnya sangat kecil sekali mendekati 0, maka OP, P-nya ini dia akan mendekati titik A. Jadi akan di sini dia, semakin dekat dengan, misal semakin dekat dengan 0. Maka
P-nya di sini. Akan ke sini dia nanti. Nah, semakin dekat lagi akan mendekati A. Di situ kita bisa mendapatkan limit cos X mendekati 0 sama dengan 1, limit sin X sama X mendekati 0 sama dengan 0. Kalau kita masukkan cos 0 tuh, sin 0, 0. Nah, selanjutnya untuk X lebih dari min pi per 2 kurang dari pi per 2, X-nya tidak sama dengan 0, gambarkan garis vertikal PB. Vertikal PB ke sini ya. Nah, tegak lurus dengan OA di sini B, sehingga akan terbentuk segitiga OBP. OBP. Selanjutnya, busur lingkaran kecil BC. Jadi ini buat busur dengan sudutnya sebesar ini ke sana kecil. Nah, di titik C. Jadi buat lingkaran ini ya, tapi kita hanya sampai C di sini. Nah, dari gambar ini, dari semuanya ini kita akan mendapatkan jelas bahwa ada sektor OBC ini. Nah, itu akan luasnya kurang dari luas segitiga OBB. Jadi segitiga ini tadi OBB. Jelas ya? Jadi ini pasti kurang dari yang segitiga. Juga kurang dari sama dengan luas sektor OAP. Jadi ada juring ini OAP. Nah, antara tiga ini kan ini paling kecil, selanjutnya ini, selanjutnya busur yang juring yang ini. Itu. Nah, selanjutnya dari situ kita akan mendapatkan luas ini ya. Nah, berdasarkan rumus luas, kita akan cari satu persatu. Ini nilainya berapa, ini juga berapa, ini juga. Yang pertama dulu, luas sektor OBC sama dengan setengah mutlak X cos kuadrat X. Nah, dari mana ini? Kok bisa ketemu setengah mutlak X cos kuadrat X? Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Luas sektor OBC itu sama dengan mutlak X per 2pi kali OB kuadrat. Nah, masih ingat rumus luas juring? Waktu SMP dulu atau MTS, itu kalian dapat luas juring ya. Nah, kalau ini juringnya segini, X sudutnya, maka kan sudutnya X per totalnya semua 310 dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan rumusnya adalah pi R kuadrat. Nah, di sini R-nya ini OB. OB R kuadrat. Nah, kenapa ini mutlak? Karena kita bicara luas ya, jadi semuanya positif. Luas nggak ada yang negatif, sehingga sehingga ditambahkan mutlak di sini. Nah, selanjutnya kita mau cari OB. OB panjangnya berapa? Masih ingat kalau ada segitiga OBB di sini? Ada segitiga OBB, segitiga siku-siku ya. Ini adalah sisi depan, ini samping, ini miring. Ini adalah sudutnya sebesar X. Nah, sekarang kita mau cari OB. OB itu adalah sisi samping. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan OP? Samping miring. Samping miring. Berarti apa itu? Nah, OB per OP sama dengan cos X. Nah, OP tadi kan jari-jari, panjangnya satu satuan, maka saya tulis 1 di sini, sehingga sama dengan cos X ini. Kita ketemulah OB sama dengan cos X. Nah, itu. Sehingga tinggal masukkan di jari-jarinya ini, OB. Nah, kita ketemu X mutlak X per 2pi kali cos X kuadrat. Nah, ada pi di sini saya coret, sehingga ketemulah luas sektor OBC adalah setengah mutlak X cos kuadrat X sama dengan ini. Ini adalah luasnya.
Itu. Selanjutnya, luas segitiga OBP. Nah, sekarang kita bicara segitiga yang ini, OBP. Luas sektornya setengah mutlak X, setengah cos X mutlak sin X. Nah, dari mana lagi nih? Nah, kita cari perhatikan penjelasan berikut ini. Luas segitiga OBP, ini segitiga siku-siku ya. OBP, ini X, segitiga siku-siku, OBP. Rumus luas segitiga siku-siku, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya OB, tingginya BB. Nah, alasnya tadi kan sudah ketemu. Ayo, masih ingat apa enggak OB-nya berapa? Ya, OB-nya adalah cos X. Dapat dari mana tadi? Samping per miring. Sekarang tingginya yang mana? PB, tingginya PB. Sama caranya tadi, PB itu adalah sisi depan. Kita butuh samping, berarti depan per samping itu apa? Sin. Nah, PB per OP sama dengan sin X. Maka PB per 1. Kenapa 1? OP-nya tadi 1. Sama dengan sin X. PB sama dengan sin X. Nah, kita dapat ini. Maka luasnya kita tinggal substitusi ke sini. Ketemu setengah cos X kali mutlak sin X. Kenapa ini ada mutlaknya? Karena ingat bahwa sin min X itu sama dengan min sin X. Sedangkan cos min X itu sama dengan cos X. Nah, sehingga kita perlu mutlak di sini, bicara luas tidak mungkin negatif. Oke, sudah ketemu luas pertama ini, luas sektor OBC dan luas segitiga OBB. Sekarang kita ke luas sektor OAP. Nah, ketemu setengah mutlak X. Dari mana lagi ini? Coba kita cari. Nah, sama seperti tadi, OAP itu adalah juring. Nah, rumusnya sama tadi, mutlak X per 2pi kali OA. Sekarang jari-jarinya adalah OA ini. Nah, OA tadi berapa satu satuan kan? Maka OA-nya kan 1. Sehingga ini coret dikalikan 1 kan, jadi setengah mutlak X. Jadi sama ini. Nah, sekarang kita ke sini. Sektornya kan sudah ketemu semua luasnya. Nah, kita masukkan hasil tadi ini, kita masukkan ke sini. Maaf, ini kurang mutlak. Nah, kenapa ini bisa jadi ini? Coba ini pertidaksamaan ini coba kalikan dengan 2. Jadi semua kalikan 2 kan ini hilang. Habis ya, kalikan 2 kan berarti 1 ya. Nah, akan ketemu itu. Selanjutnya, setelah dikalikan 2, dibagi dengan bilangan positif. Mutlak X cos X. Kenapa dibagi bilangan positif? Kalau nanti dibagi bilangan negatif, akan beda lagi tandanya kan ya. Nah, jadi ini dibagi bilangan positif mutlak X cos X. Sehingga didapatlah ini habis, cosnya kan tinggal 1, berarti ini ya. Terus cos X hilang, berarti per X, X-nya masih ya. Selanjutnya setengah mutlak X dibagi dengan ini, karena ini positif juga hasilnya jadi positif ya. Nah, selanjutnya tadi kita dapat bahwa cos X kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan seper cos X kan. Nah, kita mau cari limit sin X per X mendekati 0 sama dengan 1. Ini mau kita cari ya. Nah, sehingga kita butuh cari limitnya masing-masing ini. Maka saya cari limitnya. Limit cos X mendekati 0 kurang dari sama dengan limit sin X per X kurang dari limit seper cos X mendekati 0. Nah, tadi limit cos X berapa hasilnya? 1. Limit seper cos X juga 1. Nah,
Sehingga di sini kita aplikasikan teorema limit Abid. Masih ingat? Nah, di sini kita akan aplikasikan teorema limit Abid. Masih ingat untuk mengerjakan ini? Kira-kira kesimpulannya apa? Nah, limit sin X per X mendekati 0 sama dengan 1. Kalau ini lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1, maka fungsi yang tengah ini adalah sama dengan 1 mendekati 1 kan? Ini 1, maka ini juga mendekati 1. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Seper cos X itu ini. Cos X itu ini. Ada fungsi sin X per X di antara Hx dan Fx ini. Nah, jika yang ini mendekati 1, yang ini juga mendekati 1, maka hasilnya adalah limit sin X per X juga mendekati 1. Inilah kita peroleh sifat limit yang pertama, bahwa limit sin X per X mendekati 0 hasilnya adalah 1. Nah, kita lanjutkan. Sifat yang kedua. Bagaimana dengan limit tangan X per X? X mendekati 0. Kalau tadi kan sin X per X. Nah, sekarang kalau tangan X per X bagaimana? Nah, coba kita harus mengubah. Kita kan hanya punya sin X, saya tulis limit sin X per X mendekati 0 itu hasilnya 1. Nah, usahakan kita harus mengubah ini sampai muncul ada sin X per X-nya, sehingga bisa saya ganti hasilnya adalah 1. Nah, biar ada sinnya muncul, tangan itu kira-kira bisa diubah bagaimana? Nah, benar. Tangan X itu adalah sin X per cos X. Nah, sehingga kalau ada pembagian seperti ini, bisa saya tulis seperti ini. Sin X per X cos X. Kalau ada 1 per 2 per 3, berarti kan 1, 2 kali 3. Seperti itu. Nah, bisa ditulis sin X per X kali. Nah, ini dari mana? Sebenarnya dari sini. Ini kan bisa ditulis limit X mendekati 0 sin X per X kali seper cos X. Jadi yang ini dipecah. Jadi seperti ini kan? Nah, masih ingat sifat-sifat limit kemarin pada video sebelumnya kan sudah. Nah, kalau ada perkalian bagaimana? Nah, benar. Jadi kalau ada perkalian, boleh dipecah jadi seperti ini. Tapi dengan pendekatan yang sama. Sama-sama mendekati 0. Nah, ini sudah muncul ini. Nah, ini berapa ini? Hasilnya 1. Ini juga 1. Karena cos 0 itu kan 1. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Sehingga limit tangan X per X mendekati 0 hasilnya juga 1. Nah, sudah punya 2 sifat. Nah, ini sama ini. Nah, udah ketemu ini. Oke. Selanjutnya tugas agar kita tahu sifat-sifat yang lain sehingga memudahkan nanti kita dalam menyelesaikan dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Coba dari sifat limit sin X tadi, kita kan sudah dapat ini. Nih. Dan limit tadi tambahnya satu lagi, tangan X mendekati 0, juga sama dengan 1. Dan menggunakan sifat-sifat limit pada video sebelumnya. Kalau ada perkalian bagaimana, kalau ada penjumlahan, pengurangan seperti itu. Coba buktikan limit X per sin X mendekati 0, hasilnya juga 1. Limit X per tangan X mendekati 0, hasilnya juga 1. Limit 1 min cos X per X mendekati 0, hasilnya 0. Selanjutnya limit sin AX per BX mendekati 0, hasilnya A per B. Jadi kalau ada koefisien di sini, maka hasilnya ternyata nanti A per B. Coba buktikan, benar atau enggak? Yang kelima, limit tangan AX per BX, hasilnya adalah A per B juga. Ingat ini mendekati 0 ya. Nah, yang terakhir, coba limit sin AX per tangan BX mendekati 0, hasilnya juga A per B.
Nah, selanjutnya, ini pada pertemuan selanjutnya cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Coba saya kasih wawasannya dulu. Limit sin 2x per cos x, x mendekati pi per 3. Kalau kita masukkan sin 2 kali pi per 3 per, ini mendekati pi per 3, cos pi per 3. Nah, sin 2 pi per 3 itu berapa? Nah, benar, setengah akar 3 cos pi per 3. Sehingga dicoret hasilnya adalah akar 3. Ini langsung ketemu dengan substitusi langsung. Yang kedua, limit 1 min sin x per cos kuadrat x, x mendekati pi per 2. Kalau saya masukkan 1 min sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Nah, 1 min sin pi per 2 itu adalah 1. Cos kuadrat pi per 2 itu adalah 0 kuadrat. Nah, ternyata 0 per 0. Nah, bagaimana kalau 0 per 0? Nah, sedangkan seperti ini. Coba nanti dicari bagaimana caranya. Yang ketiga, min 2 sin x. Limit min 2 sin x tangen x per x kuadrat x mendekati 0. Coba kita masukkan dulu substitusi dulu Kak, substitusi dulu. Nah, ternyata sin 0 itu 0 tangen 0, 0. Nah, sekarang permasalahannya kalau 0 per 0 seperti ini. Kalau ini kan substitusi langsung sudah selesai. Nah, bagaimana nomor 2 dan nomor 3? Nah, ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu cara substitusi langsung, seperti yang nomor 1 tadi. Selanjutnya memfaktorkan dan menggunakan sifat limit fungsi, bisa nomor 2 dan 3 ini. Nah, silakan coba dipelajari terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan materi ini di video selanjutnya.